Perkenalkan, nama saya Astrid Melinda SPD. Saya guru kelas 4 di SDN Semangat Dalam 5, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alternatif belajar di rumah menggunakan aplikasi di handphone Android kita. Pada saat ini, di seluruh dunia terjadi pandemi virus COVID-19, tidak terkecuali di negara kita, Indonesia, sehingga mengakibatkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari menjadi terganggu. Misalnya seperti aktivitas sekolah, aktivitas beribadah, aktivitas perkantoran, aktivitas perdagangan, aktivitas industri, dan aktivitas kehidupan lainnya. COVID-19 atau coronavirus mengajarkan kita tentang merubah kebiasaan kehidupan yang lama menjadi kebiasaan kehidupan yang baru. Sehingga kita harus memperhatikan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah yang harus menjaga kebersihan diri kita sendiri, kebersihan keluarga kita, serta kebersihan lingkungan sekitar kita. Sehingga apabila kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Pemerintah telah menganjurkan bahwa untuk sementara waktu sekolah diliburkan, sehingga peserta didik kita belajar di rumah. Dan apakah bisa antara guru beserta siswa masih dapat berkomunikasi meskipun harus di rumah masing-masing? Jawabannya adalah bisa, karena kita masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di handphone kita yang dapat digunakan oleh guru untuk memantau dan membimbing proses pembelajaran peserta didik kita di rumah mereka masing-masing. Misalnya saja seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Telegram, Zoom, Webex, dan aplikasi-aplikasi handphone lainnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu aplikasi yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya saja seperti WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi handphone yang sangat sering kita gunakan, karena WhatsApp itu sama seperti kita bisa ber-SMS, kita bisa telepon, dan kita juga bisa dapat bervideo call, serta mengirimkan file berupa dokumen maupun gambar. Kita dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara membuat grup kelas yang terdiri dari beberapa semua jumlah peserta didik kita. Misalnya saja saya yang membuat grup WA kelas, contohnya WA grup kelas 4 di SDN Semangat Dalam 5 yang berjumlah dengan 21 orang siswa dan saya sebagai adminnya. Yang kedua adalah Facebook. Facebook dapat kita gunakan apabila peserta didik kita sudah memiliki akun di Facebook tersebut. Apabila semua peserta didik kita memiliki akun di Facebook, maka kita dapat membuat grup kelas di Facebook. Yang ketiga adalah Telegram. Telegram merupakan alat komunikasi yang jangkauannya sangat luas. Meskipun Telegram hanya bisa kita gunakan untuk chat, pesan suara, mengirim file, dokumen atau gambar, tapi di dalam Telegram kita tidak bisa telepon dan video call. Keuntungan menggunakan Telegram, sebanyak apapun chat di dalam Telegram yang masuk, maka kita tidak perlu menghapusnya, karena chat tersebut atau file-file tersebut tidak akan masuk dalam memori handphone kita. Yang keempat adalah Zoom. Zoom aplikasi yang sangat berguna bagi kita antara guru dan peserta didik kita, karena kita dapat melihat langsung bagaimana wajah siswa kita, peserta didik kita saat belajar di rumah.
Misalnya kita bisa dapat menggunakan audio dan visual. Kita dapat mendengarkan suara peserta didik kita langsung dan dapat melihat wajah-wajah peserta didik kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan. Dan kita juga dapat memantau apakah mereka sudah paham atau mengerti tentang proses tugas yang kita berikan. Kalau mereka tidak mengerti, mereka dapat langsung bertanya dengan kita, dan teman-teman lainnya itu menyimak apa pertanyaan dari temannya tadi, sehingga guru dapat menjelaskan ke semua peserta didik yang masuk ke dalam kelas Zoom tersebut. Yang kelima adalah Webex. Webex sama halnya seperti Zoom, tetapi jangkauan Webex itu lebih luas karena Webex dapat menampung lebih dari 100 orang peserta. Sehingga kita misalnya dapat membuat grup Webex sekolah, contohnya sekolah saya seperti sekolah SDN Semangat Jalan 5 yang dapat menampung peserta didik mulai dari kelas 1 sampai dari kelas 6. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi handphone lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran dan untuk menunjang bagaimana kita untuk memberikan alternatif soal-soal, video, atau pembelajaran yang dapat siswa kita pahami. Meskipun mereka belajar di rumah, mereka dapat memahami seperti juga mereka belajar di sekolah. Serta keuntungannya adalah orang tua siswa dapat memantau langsung bagaimana cara belajar anaknya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila di dalam perkataan, di dalam kalimat yang saya ucapkan terdapat kesalahan-kesalahan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.